Sampai pintu lift perlahan terbuka, barulah gadis itu terkejut menyadari, pria yang telah membuat hatinya hancur selama 6 tahun, kini justru menjadi atasan barunya. Lebih menyakitkan lagi, tunangan pria itu adalah rekan kerja yang setiap hari bersamanya. Dengan panik dia menunduk memunguti dokumen yang berserakan, hanya berharap pria itu tidak mengenalinya. Tapi detik berikutnya, pria itu mengulurkan kakinya menahan pintu lift agar tidak tertutup. Dia tahu, pertemuan ini memang tidak bisa dihindari. Dengan terpaksa dia melangkah masuk, berusaha berdiri di pojok lift, sengaja menjaga jarak darinya. Namun rekannya malah memperkenalkan dia pada pria itu, dan bertanya manja pada tunangannya ini makan siang apa. Tangannya yang terulur terhenti di tengah udara. Lalu pelan-pelan dia tarik kembali. Dalam hati hanya berharap lift cepat sampai. Namun saat itu juga, rekan kerjanya dengan antusias mengajaknya makan siang bersama. Dia baru saja hendak menolak, tapi pria itu langsung berkata dingin, mengambil keputusan untuknya. Saat itu juga, hatinya serasa tertusuk pisau, tapi hanya bisa dia menahan sakit, karena semua ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. 6 tahun lalu, namun dia hanya berkata dingin, bahwa dia mencintai orang lain, dan kalau ingin dia kembali, harus menambah 1 juta lagi. Pria itu pun pergi dengan hati hancur. Sejak itu mereka menjadi orang asing. Dia tidak tahu saat itu ibunya sedang sakit parah, dan butuh biaya pengobatan yang besar. Dia juga tidak tahu, bahwa gadis itu sedang mengandung anaknya. Demi menyelamatkan ibunya, gadis itu tidak punya pilihan lain. 6 tahun berlalu, dia membesarkan anak perempuan saat bertemu lagi di lift. Hatinya tetap bergetar, rekan kerjanya pun mulai curiga. Diam-diam memperingatkan dia agar tidak mendekati tunangannya. Dia menjawab tenang, mengatakan bahwa dia sudah lama melupakan semuanya. Tapi saat berbalik, tanpa sengaja dia menabrak sang CEO. CEO itu mencibir, dan di depan matanya, menciumnya tunangannya. Dia tidak berkata sepatah kata pun, tapi di dalam hati seperti badai yang mengguncang. Saat dia pulang dan mencoba menenangkan diri, tiba-tiba telepon berdering. Terjadi kecelakaan darurat di lokasi. Dia harus segera berangkat. Begitu keluar rumah, anak perempuannya diam-diam mengikutinya.